Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sampai pembahasan terkait permasalahan sahabat, bagaimana kewajiban kita untuk senantiasa memuliakan, mengagungkan para sahabat Rasulullah SAW karena mereka memiliki kedudukan khusus di dalam Islam. Kemudian kemarin dijelaskan terkait keutamaan para sahabat dan urutan-urutan keutamaan khususnya di dalam Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ajma'in. Kemarin beliau Syekh Fauzan hafizahullah taala di dalam syarahnya menegaskan bahwasanya di dalam permasalahan khilafah, kepemimpinan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada perselisihan terkait dengan urutan-urutan khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal khalifah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu anhum. Bahwasanya khalifah
setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar, kemudian setelahnya Utsman, dan setelahnya Ali radhiyallahu anhu. Dan ini tidak ada perselisihan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait masalah khalifah. Adapun di dalam masalah tafdil, keutamaannya, ya, faqad ajma'u ala anna afdal hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Umar. Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwasanya manusia yang paling utama setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, sebagaimana dalil-dalil yang telah mutawatir nukilan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Umar, bahwasanya manusia terbaik umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah keutamaan berselisih, ya, antara Utsman dan Ali, ayyuhuma afdal, mana di antara Utsman dan Ali yang lebih utama dari sisi afdaliyah, keutamaan, bukan dari sisi urutan khalifahan. Dan di sini Syekhul Islam menyebutkan ada salah satu aqwal, ada 3 pendapat. Faqaddama qaumun Utsman, sebagian ada yang mendahulukan Utsman atas Ali, wasakatu warabba'u bi aliyin, dan menempatkan Ali pada urutan yang keempat sebagaimana dalam urutan khalifahan. Wa qaddama qaumun aliyan, dan yang kedua, kelompok yang kedua atau golongan yang kedua adalah Ahlus Sunnah, sebagian ulama mendahulukan Ali atas Utsman dari sisi keutamaannya. Wa qaumun tawaqqafu, dan yang ketiga mereka tawakuf, tidak berpendapat mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Ini dari sisi afdhaliyah. Dan Ibnu Taimiyah di sini beliau merajihkan pendapat yang pertama, yaitu mendahulukan Utsman atas Ali radhiyallahu anhu. Ini terkait masalah kekhalifahan. Kemudian beliau Ibnu Taimiyah menegaskan, ya, terkait masalah afdhaliyah ini, apakah Ali lebih utama dari Utsman atau Utsman lebih utama dari Ali? Kata Ibnu Taimiyah, wa in kanat hadhihi al-mas'alah, meskipun kata beliau hadhihi al-mas'alah, permasalahan ini, ay mas'alatu Utsman wa Ali, ya, permasalahan mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali, laisa minal usul. Kata beliau di sini, ini bukan termasuk permasalahan pokok. Di mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali, laisat minal usul, ini bukan termasuk permasalahan pokok di dalam agama ini. Allati yudallalu al-mukhalif fiha inda jumhur ahli sunnah, yang mana orang-orang yang menyelisih pendapat di dalam pendapat yang mu'tabar di dalam masalah ini, kemudian dia disesatkan. Jadi tidak boleh seseorang, ya, menyesatkan yang lainnya di dalam masalah menetapkan afdhaliyah antara Utsman dan Ali. Lakin allati yudhallalu fiha mas'alatul khilafah. Akan tetapi yang menjadi dasar, ya, seseorang disesatkan atau tidak itu di dalam masalah khilafah, ya. Wa dzalika annahum yu'minuna anna al-khalifah ba'da Rasulillah Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman tsumma Ali.
Hal itu yaitu bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasanya khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula fa huwa adall min himari ahli. Kemudian beliau mengatakan siapa yang menggugat atau mencela kekhilafahan salah seorang dari mereka, fa huwa adall min himari ahli, maka dia lebih sesat daripada keledai keluarganya sendiri. Maksudnya mereka tersesat dari jalannya yang benar. Ini terkait masalah kekhalifahan, dan nanti beliau akan disebutkan di sini ya beberapa kelompok yang menyelisih jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan setelah menjelaskan tentang para sahabat secara umum, kemudian beliau melanjutkan pembahasan terkait dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum, mereka melakukan wala atau pembelaan kepada Ahlul Bait. Wa yahfadzuna fihim wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka senantiasa menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait Ahlul Bait. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ahli bait beliau. Haitsu qala yauma Ghadir Khum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Ghadir Khum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Udzakirukumullah, aku ingatkan kalian kepada Allah fi ahli baiti, tentang ahli baitku. Wa qala aidan lil Abbas ammihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abbas paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib paman beliau, wa qad ishtaka ilaihi anna ba'da Quraisy yajbu Bani Hashim, yaitu ketika Abbas mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya ada sebagian orang-orang Quraisy yang membenci atau bersikap kasar kepada Bani Hashim. Ada sebagian orang Quraisy yang membenci Bani Hashim. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minuna, mereka tidak akan sempurna keimanannya, hatta yuhibbukum lillah wa liqurabatihi, sampai mereka mencintai kalian wahai Ahlul Bait karena Allah dan karena kekerabatannya denganku. Sampai mereka mencintai kalian Ahlul Bait karena Allah dan karena kekerabatan kalian denganku. Faqala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Muslim di dalam catatannya di sini, innallaha astafa Bani Ismail, sesungguhnya Allah telah memilih anak-anak Ismail. Wastafa min Bani Ismail Kinanah,
dan Allah telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail. Wastafa min Kinanah Quraisyan, dan Allah telah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah telah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Kata Syekh Fauzan di sini, bayyana Syekh rahimahullah fi hadza makanat Ahlul Bait inda ahli sunnah. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bagaimana kedudukan Ahlul Bait di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sehingga orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah tidak punya perhatian dengan Ahlul Bait terbantahkan. Ya. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mensikapi Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum yuhibbuna ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mencintai dan memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu ahlul bait? Ahlul bait, beliau mengatakan wa ahlul bait, dan yang termasuk ahli bait beliau, ya, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ahlun nabi alladzi hurrimat alaihimus sadaqah. Dialah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka diharamkan untuk menerima sedekah. Jadi ahlul bait punya hukum tersendiri di dalam syariat ini. Mereka tidak diperbolehkan menerima sedekah dari kaum muslimin. Hurrimat alaihimus sadaqah, diharamkan atas mereka sedekah. Wa hum alu aliyin, dan mereka adalah keluarganya Ali. Wa alu Ja'far, dan juga keluarganya Ja'far. Wa alu Uqail, dan juga keluarganya Uqail. Wa alul Abbas, keluarganya Abbas. Wa banul Haris ibnu Abdul Muttalib, dan juga anak keturunan Haris ibnu Abdul Muttalib. Ini yang termasuk dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari keluarga Ali, Ja'far, Qail, keluarga Abbas, dan Banul Haris ibnu Abdul Muttalib. Wa aswajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuhu min ahli baitihi. Kemudian Syekh Fauzan menegaskan bahwasanya istri-istri Nabi dan juga anak-anaknya ini termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya istri-istri Nabi dan juga anak-anaknya ini termasuk dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah Al-Ahzab, ya, ketika Allah taala menjelaskan, ya, di dalam surah Al-Ahzab Allah taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kalian wahai istri-istri Nabi menetap di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian tabarruj berhias dan bertingkah laku sebagaimana orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Wa aqimnas shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atinaz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan ta'alah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagai ahli bait Rasulullah. Innama yuridullah yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maka dari sini jadi jelas bahwasanya ummahatul mukminin, istri-istri Nabi termasuk dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Fa ahlu sunnah yuhibbunahum wa yahtaramunahum wa yukrimunahum. Maka ahli sunnah senantiasa mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menghormati dan memuliakan mereka. Lianna dzalika min ihtiramin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikramihi. Karena memuliakan dan menghormati ahlul bait, ya, mencintai, menghormati ahlul bait, memuliakan mereka, itu termasuk bagian dari menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memuliakan ahlul bait, mencintai mereka, memuliakan mereka, ini termasuk bagian dari menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna Allah wa rasulahu qad amara bidzalik. Dan karena Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk bersikap demikian, itu memuliakan dan mencintai mereka ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 23, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi, la as'alukum alaihi ajra, tidaklah aku meminta kepadanya balasan upah, illa al-mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan di dalam keluargaan. Waja'at nususun minas sunnati bidzalika, dan nas-nas di dalam hadis-hadis Rasulullah juga banyak menjelaskan perintah bagi kita untuk senantiasa mencintai dan memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha ma dzakarahu Syekh, di antara nas-nas yang menjelaskan perintah untuk memuliakan ahlul bait yang disebutkan oleh Syekhul Islam di matan kitab ini, bahwa saya aku peringatkan kalian kepada Allah agar senantiasa tentang ahlul bait, agar berbuat baik kepada ahli bait. Dzakirullah bi ahli bait. Ini termasuk di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada mereka ahlul bait. Wa dzalika idza kanu muttabi'ina li sunnati mustaqimina 'ala al-millah kama kana 'alaihi salafuhum kal Abbas wa banihi wa Ali wa banihi. Kata Syekh Fauzan di sini terkait dengan wala kita, kecintaan kita kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau memberikan catatan, ya, kita diperintahkan untuk mencintai mereka, kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Hal itu idza kanu muttabi'ina li sunnah mustaqimina 'alal millah, yaitu apabila mereka para ahlul bait adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila mereka adalah orang-orang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atas agamanya. Apabila mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di atas agamanya. Kama kana alaihi salafuhum, sebagaimana pendahulu mereka, ya, dari kalangan ahlul bait seperti Al-Abbas, ya, paman beliau dan anak keturunannya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya dari kalangan ahlul bait
yang mereka istiqamah di atas sunnah Nabi, ya, mereka mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan istiqamah di atas agamanya. Amma man khalafa sunnah, adapun siapa saja yang menyelisih sunnah beliau, walam yastaqim 'ala din, dan tidak istiqamah di atas agamanya, artinya dia menyimpang agamanya, tidak di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yajuzu mahabbatuhu, maka tidak boleh kita mencintainya. Siapa saja yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak istiqamah di atas agamanya, maka tidak boleh kita mencintainya, walau kana min ahlil bait, meskipun mereka termasuk di antara ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita dan pemuliaan, pengagungan yang kita berikan kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka termasuk orang-orang di atas petunjuk Islam, istiqamah di atas agamanya dan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun siapa saja menyelisih sunnah, tidak istiqamah di atas agamanya, maka tidak ada kecintaan kepadanya. Wa yatawallunahum, dan mereka berwala. Wala di sini artinya mereka senantiasa mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata al-walayah di sini artinya al-mahabbah. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah mereka mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ahli bait tersebut istiqamah di atas agamanya. Dan mereka menjaga wasiat Rasulullah, maksudnya mereka melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala yauma ghadir khum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan ahli baitnya, wasiat untuk menjaga ahli baitnya di yauma ghadir khum, hari ghadir khum. Al-ghadiru huna huwa majma'us sayr. Kata al-ghadir, ghadir khum, ya, ghadir khum ini sebuah istilah. Ghadir ini adalah tempat berkumpulnya air. Tempat terkumpulnya air, suatu tempat di mana air berkumpul di situ. Wa khum qila ismu rajul, ya. Ya. Dan khum ada pendapat mengatakannya adalah nama seseorang, ya. Nusiba hadzal ghadir ilaih li'annahu waqi'un fiha. Ya. Dikatakan ghadir khum, ya, karena ya tempat atau daerah tersebut terdapat di situ, ya. Wa hadzal ghadiru kana fi tariqil Madinah. Ya, ghadir khum ini letaknya di jalan ketika menuju Madinah. Marra bihi sallallahu alaihi wasallam fi audatihi min hajjatil wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tempat tersebut, ya, Ghadir Khum, ketika beliau pulang dari haji wada. Ya, ketika beliau pulang dalam perjalanan pulang dari hajjatul wada, wa khataba fihi, ya, dan di tempat tersebut beliau berkhutbah. Fakana min khutbatihi ma dzakarahu syekh, di antara khutbah yang beliau sampaikan itu apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli bait. Maksudnya tentang hak-hak ahli bait yang harus senantiasa kalian tunaikan, memuliakan mereka, menghormati mereka, dan memberikan hak-hak mereka. Wa qala aidan lil Abbas ammihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas paman beliau, yaitu Al Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim
Ibnu Abdul Manaf, ya, qad ishtaka ilaihi, itu ketika Abbas mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ada sebagian orang Quraisy yang membenci atau tidak menyukai Bani Hashim, ya. Al-jafa ay tarkul birri wasillah, ya. Jadi maksud dengan jafa di sini adalah tidak berbuat baik dan tidak menyambung kekerabatan, ya. Memutus kekerabatan dengan Bani Hashim. Kemudian Abbas, paman beliau, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Nabi bersumpah, ya, la yu'minuna ay al-imanul kamil al-wajib. Tidak ada beriman, maksudnya iman yang sempurna, ya. Tidak sempurna keimanan seseorang hatta yuhibbukum lillah wa liqurabati, sampai mereka mencintai kalian wahai ahlul bait karena Allah dan karena kekerabatan kalian kepada. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita diperintahkan untuk mencintai ahlul bait. Yang pertama, lillahi, karena Allah. Karena mereka orang-orang istiqomah di atas agama Allah. Li'annahum min awliyaih, karena mereka termasuk di antara wali-wali Allah, pembela-pembela Allah. Yang kedua, wali qurabati, dan karena kekerabatan mereka denganku, ya. Liqaunihim qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah kerabat atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita diperintahkan secara khusus hak kita kepada ahlul bait yang tidak ada pada kaum muslimin yang lainnya, yaitu terkait dengan kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah Isya ya. Azan dulu bisa lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib mengadukan sebagian sikap orang-orang Quraisy yang membenci Bani Hashim, kemudian Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman, tidaklah mereka sempurna keimanan mereka sampai mereka mencintai kalian lillahi karena Allah, wa lil qurabati dan karena kekerabatannya denganku. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara. Yang pertama, at-taqarrub ila Allah bidzalik li'annahu min awliya'ihi. Itu mendekatkan diri kepada Allah taala dengan mencintai Ahlul Bait, karena Ahlul Bait termasuk di antara wali-wali Allah, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Atsani likaunihim qurabata Rasulillah. Yang kedua, karena mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan dari Bani Hashim, yang mana Bani Hashim adalah kerabat beliau. Nabi mengatakan, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih anak keturunan Ismail dan Allah memilih Kinanah dari Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah, dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Maka apa yang beliau sebutkan di sini menunjukkan keutamaan Bani Hashim secara khusus. Fahuwa afdal khalqi, bahwasanya anna fihi dalilan ala fadlil Arab wa anna Quraisyan afdalul Arab. Di dalam hadis ini kata beliau Saleh, ada dalil petunjuk tentang keutamaan bangsa Arab, bahwasanya orang-orang Quraisy itu adalah afdalul Arab, seutama-utama orang Arab, wa anna Bani Hashim afdalul Quraisy, kemudian Bani Hashim adalah suku Quraisy yang paling utama, dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling utama dari Bani Hashim. Fahuwa afdalul khalqi nafsan wa afdaluhum nasaban. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik dari sisi pribadinya maupun dari sisi nasabnya, itu dari jalur keturunannya. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam terkait dengan
bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ahli bait Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan terkait sikap ahlu sunnah kepada istri-istri Rasulullah SAW. Wa yatawallawna azwaja Rasulullah SAW ummahatil mu'minin. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah juga bersikap wala, ya, mencintai ahli istri, bersikap wala kepada para istri-istri Rasulullah SAW, ummahatil mu'minin, yaitu ibundanya orang-orang beriman. Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah meyakini, mengimani bahwasanya mereka istri-istri Rasulullah SAW adalah istri-istri beliau nanti di akhirat. Khususan Khadijah radhiyallahu anha umma aktsari auladihi wa awwalu man amana bihi wa aqadahu ala amrihi. Khususnya Khadijah radhiyallahu anha, ibu dari kebanyakan anak-anak beliau, orang yang pertama beriman kepada Nabi dan menolong beliau di dalam urusan beliau. Wa kana laha minhul manzilah al-aliyah, bahwasanya Khadijah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha, dan juga As-Siddiqah binti Siddiq, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda secara khusus terkait dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Aisyah atas wanita-wanita selainnya adalah seperti keutamaan sarid. Sarid itu makanan, ya, roti yang dicampur dengan kuah daging. Makanan roti yang dicampur dengan kuah daging, ini makanan istimewa pada zaman itu. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lain adalah seperti keutamaan sarid atas makanan-makanan yang lain. Ini pujian Rasulullah, sanjungan beliau kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Syekh Fauzan ketika menjelaskan perkataan Syekhul Islam di sini, zakara Syekh rahimahullah taala fi hadhihi al-jumlah aqidat ahli sunnah wal jamaah fi azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah, di sini Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan beberapa keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mensikapi para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatawallawna azwaja Rasulillah ay yuhibbunahunna wa yuwaqqirunahunna. Mereka wala kepada para istri-istri Rasulullah, maksudnya mencintai mereka dan menghormati mereka. Li'annahunna ummahatil mu'minin, karena istri-istri Rasulullah adalah ibundanya orang-orang beriman. Istri-istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibunda orang-orang beriman, fil ihtiram wa tawqir wa tahrimi nikahihinna 'alal ummah. Mereka, kedudukan mereka adalah ibunda kaum beriman. Ibunda orang-orang beriman dari sisi apa? Kata Syekh Fauzan di sini, fil ihtiram wa tawqir, dari sisi dihormati dan dimuliakan. Artinya kewajiban kita untuk menghormati dan memuliakan istri-istri Nabi sebagaimana kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan ibu-ibu kita sendiri. Jadi istri-istri Nabi adalah ibunda orang-orang beriman fil ihtiram wa tawqir, dari sisi penghormatan dan pemuliaannya.
wa tahrimi nikahihinna 'alal ummah, dan dari larangan menikahi mereka bagi kaum muslimin yang lain. Jadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak diperbolehkan siapapun menikahi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hukumnya haram. Sebagaimana seseorang juga tidak boleh menikahi ibunda mereka sendiri. Ini maksud dari ummahatul mukminin, ya, bahwasanya mereka adalah ibunda orang-orang beriman, maksudnya dari sisi dimuliakannya, dihormatinya, dan larangan menikahi mereka. Larangan menikahi mereka. Amma baqiyatul ahkam fa hukmuhunna hukmul ajnabiyyat. Adapun hukum-hukum yang lain, ya, di luar tiga perkara ini, ya, di dalam masalah menghormati, memuliakan atau larangan menikahinya, adapun selainnya adalah hukum sebagaimana wanita yang lain. Ya. Min haitsu tahrimul khulwah bihinna, di mana tidak boleh khalwat dengan mereka para istri Nabi ketika mereka masih hidup, wan nazar ilaihina, atau melihatnya sebagaimana wanita-wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya. Hukumnya sama. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih berhak bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Wa azwaju ummahatuhun, dan istri-istri beliau adalah ibunda mereka, orang-orang beriman. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ummahatuhum, ibunda mereka, orang-orang beriman. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah, dan tidak boleh bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah, wala an tankihu azwajahu min ba'di abadan, dan tidak boleh bagi kalian menikahi istri-istri beliau min ba'di, sepeninggal beliau, abadan, selamanya. Tidak boleh bagi siapapun untuk menikahi istri-istri Nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya hal demikian, ya, di sisi Allah adalah suatu dosa yang besar. Ini terkait dengan larangan menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam lanjutan ayat tersebut, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian, ya, meminta kebutuhan kepada mereka, maka, ya, bertanyalah kepada mereka dari balik hijab. Artinya hukumnya sebagaimana wanita yang lain. Fahunna ummahatul mu'minin fil ihtiram wa tahrim, la fil mahramiyah. Maka istri-istri para nabi, istri-istri Nabi adalah ibunda orang-orang beriman dari sisi al-ihtiram, kewajiban kita untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka sebagaimana kita memuliakan dan menghormati ibu kita sendiri. Wal tahrim, dan juga di dalam larangan untuk menikahi mereka, sebagaimana seseorang tidak diperbolehkan menikahi ibunya sendiri. La fil mahramiyah, bukan dari sisi mahramnya. Adapun dari sisi mahramiyahnya sama. Wa qad tuwfiya sallallahu alaihi wasallam an tis'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, dalam keadaan beliau meninggalkan 9 istri beliau, wa hunna Aisyah, dan mereka ummahatul mukminin yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah, wa Hafsah, wa Zainab binti Jahsin, wa Ummu Salamah, wa Safiyah. Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahsin, Ummu Salamah, Safiyah, Maimunah, kemudian Ummu Habibah, Saudah, dan Juwairiyah. Ini ummahatul mukminin
yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Khadijah faqad tazawwajaha qabla an-nubuwwah wa lam yatazawwaj 'alaiha hatta ma matat. Adapun Khadijah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya sebelum kenabian, dan Nabi tidak pernah menikah sampai meninggalnya Khadijah. Nabi tidak menikah dengan wanita yang lain sampai meninggalnya Khadijah. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah wa lam talbus illa yasiran thumma tuwfiyat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menikahi Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, tetapi tidaklah dia tinggal bersama Rasulullah lama, kemudian dia meninggal dunia. Zainab binti Khuzaimah. Jadi ada dua dari ummahatul mukminin yang meninggal dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Adapun yang meninggal ya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 9. Wa haula'i jumlatun man dakhala bihinna minan nisa'i wa hunna 11 radhiyallahu anhunna. Dan itulah ya jumlah mereka semuanya ada 11 ya. 2 meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang 9 meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'minuna ay ahlu sunnati wal jamaah bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini, mengimani bahwasanya mereka semua adalah istri-istri Nabi nanti di akhir. Bahwasanya istri-istri Nabi di dunia, mereka juga akan menjadi istri-istri beliau nanti di akhir. Ya. Falaha minal mazaya wal fadail asyai'ul katsir. Dan ummahatul mukminin di sini memiliki banyak keutamaan-keutamaan, ya. Banyak kelebihan-kelebihan. Wa dzakara syaikhu minha, dan Syekhul Islam di sini hanya menyebutkan sebagian. Annaha terkait dengan Khadijah di sini memiliki banyak keutamaan, dan di sini Syekhul Islam menyebutkan sebagian dari keutamaan Khadijah. Yang pertama di antara keutamaan Khadijah, annaha ummu aktsari auladi. Ya. Bahwasanya Khadijah ini adalah ibu dari kebanyakan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian besar dari Khadijah. Fakullu auladihi minha ma'adda Ibrahim. Semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Karena Ibrahim dari Maria al-Qibtiyah. Ya. Kemudian di antara keutamaan Khadijah yang kedua, annaha awwalu man amana bihi. Bahwasanya Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang pertama kali beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hiya awwalu man 'adadahu wa 'anahu fi awwali amrihi. Khadijah adalah orang yang pertama kali memberikan bantuan dan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan beliau. Wa kanat nusratuha lahu fi a'zami awqatil hajah. Dan pertolongan yang diberikan oleh Khadijah kepada beliau adalah pertolongan di waktu-waktu yang memang sangat beliau butuhkan. Di awal-awal beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annaha kana laha minhu sallallahu alaihi wasallam al-manzilah al-aliyah.
bahwasanya Khadijah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuha wa yudzakiruha katsiran wa yuthni 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Beliau banyak menyebutkan Khadijah dan banyak menyanjung-nyanjung Khadijah. Ini di antara yang keutamaan Khadijah. Kemudian di sini di antara ummahatul mukminin disebutkan oleh Syekhul Islam utamanya adalah ya Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha. Itu As-Siddiqah. Ini salah satu laqab atau gelar dari Aisyah As-Siddiqah, seorang wanita yang jujur. As-Siddiqah binti Siddiq, putri dari seorang laki-laki yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yakni Aisyah binta Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Wa Siddiq huwa al-mubaligh fi sidqi. Kata Siddiq ini adalah bentuk mubalaghah atau bentuk penguatan di dalam kata as-sidqu, ya, orang yang senantiasa jujur atau membenarkan. Wa qad laqaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr bidzalik wa li Aisyah radhiyallahu anhuma fadail katsir. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Minha annaha ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Di antara keutamaan Aisyah, kata beliau di sini, bahwasanya Aisyah termasuk istri yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai. Wa annahu lam yatazawwaj bikran ghairaha. Bahwasanya Nabi tidak pernah menikahi ya istri yang masih gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha, dan bahwasanya wahyu juga turun ya di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah barra'aha mimma ramaha bi ahlul ifki. Bahwasanya Allah memberikan ya berlepas diri, ya, membersihkan Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang pernah dilemparkan oleh orang-orang yang menuduh beliau. Ya, ahlul ifki, berita ketika tersebar berita Aisyah berzina. Kemudian Allah membersihkan nama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa annaha afqahu nisa'i. Kemudian di antara keutamaan Aisyah, bahwasanya Aisyah adalah istri Nabi yang paling faqih, paling berilmu. Orang yang paling berilmu di antara istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akabiru sahaba idza ushkila alaihimul amru istaftauha. Dan dahulu para pembesar sahabat, kalau mereka mendapatkan suatu permasalahan yang tidak bisa mereka selesaikan, mereka meminta fatwa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan ya, kedudukan Aisyah di tengah-tengah para sahabat dari sisi keilmuannya. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baitiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa dufina fi baitiha, dan beliau dimakamkan di rumah, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad dzakara Syekhu min fadailiha huna, dan Syekhul Islam di sini menyebutkan di antara keutamaan Aisyah, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fiha fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am. Bahwasanya keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain ini seperti keutamaan sarid, ya, roti kuah yang dicampur dengan daging, dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kedudukan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Wa huwa afdalul at'imah. Ats-tsarid huwa afdalul at'imah li'annahu khubzun wa lahmun
Sarid ini adalah makanan yang paling utama, paling bagus karena itu adalah campuran roti dengan daging. Fa idza kana al-lahmu sayyid al-idam wal burru sayyid al-qut wa majmu'u ma as-sarid kana as-sarid afdalu ta'am. Sarid ketika itu adalah makanan yang paling bagus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya keutamaan Aisyah sebagaimana keutamaan sarid dibandingkan makanan yang lain. Ini ujian langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwani wa akhwati azzakumullah, ini yang bisa kita bacakan terkait dengan penjelasan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti setelah ini Syekhul Islam akan menyebutkan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari orang-orang berlebih-lebihan terhadap ahli bait Rasulullah maupun orang-orang yang membenci ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang Rafidhah maupun dari kalangan orang-orang Nasibah atau Nawasib. Mudah-mudahan bisa kita bacakan pada kesempatan berikutnya bismillah. Kita tutup subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.